Selamat bergabung bersama Sukses Karirku. Pada bagian parenting ini akan membahas seputar remaja. Semoga setiap topik yang dibahas dapat memberikan inspirasi dan solusi buat kita sebagai orang tua. Mari kita mulai. Tingkatkan self-control remaja awal. Apa itu pengendalian diri? Remaja harus mampu mengendalikan impuls, emosi, dan perilakunya untuk mencapai tujuan, mengikuti aturan, dan membuat pilihan yang baik. Saat ini, remaja menghadapi tantangan dan faktor tertentu yang mempengaruhi pengendalian diri mereka. 1. Penggunaan smartphone, media sosial, dan hiburan digital secara berlebihan dapat mengakibatkan seringnya gangguan dan kesulitan berkonsentrasi pada tugas. Remaja mungkin merasa sulit untuk mengatur aktivitas online dengan tanggung jawab sekolah dan menghadapi kendala dalam mengontrol waktu layar mereka. 2. Platform media sosial seringkali menekankan kepuasan instan, mencari validasi melalui suka dan komentar, dan membandingkan diri sendiri dengan teman sebaya. Kaum muda mungkin merasa terdorong untuk mematuhi standar sosial, tren, dan perilaku yang ditampilkan secara online, sehingga berdampak pada pengambilan keputusan dan perilaku mereka. 3. Meningkatnya tingkat kecemasan, depresi, dan stres di kalangan remaja dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengatur emosi dan melakukan pengendalian diri. Mereka mungkin mengembangkan mekanisme penanggulangan seperti penghindaran atau impulsif dalam menanggapi masalah kesehatan mental, sehingga menghambat kapasitas mereka untuk mengelola emosi secara efektif. 4. Akses terhadap narkoba, perjudian online, dan perilaku berisiko lainnya lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya. Remaja mungkin menghadapi godaan dan tekanan teman sebaya yang meningkat terkait dengan aktivitas ini, yang menguji penolakan mereka terhadap kepuasan sesaat demi kesejahteraan jangka panjang. 5. Tekanan pendidikan, standar akademik yang tinggi dan lingkungan yang kompetitif dapat mengakibatkan stres dan kekhawatiran, berdampak pada fokus remaja, manajemen waktu, dan ketekunan di sekolah. Mengurus ekstrakurikuler, pekerjaan paruh waktu, dan kewajiban sosial dapat menambah tekanan pada disiplin diri dan kemampuan manajemen waktu mereka. 6. Pengaruh dinamika keluarga. Dinamika dalam keluarga memegang peranan penting dalam membentuk disiplin diri remaja. Disiplin yang tidak konsisten, kurangnya keterlibatan orang tua, atau harapan yang bertentangan dari orang tua dapat menghambat kemampuan remaja dalam mengendalikan tindakan dan emosinya. 7. Dampak faktor budaya dan kemasyarakatan, norma budaya, pengaruh masyarakat, dan representasi media semuanya berkontribusi terhadap cara remaja memandang perilaku, kesuksesan, dan hubungan yang dapat diterima. Faktor-faktor ini dapat mendukung atau menantang pengembangan disiplin diri, bergantung pada apakah faktor-faktor tersebut selaras dengan nilai-nilai positif dan perilaku sehat. Dengan mengatasi aspek-aspek ini dan memupuk pengaruh konstruktif, orang dewasa dapat membantu remaja dalam membangun keterampilan pengaturan diri yang kuat yang memberdayakan mereka untuk mengatasi tantangan, mencapai tujuan, dan menjalani kehidupan yang bermakna. Ciri-ciri self-control rendah pada remaja. Remaja yang bergumul dengan pengendalian diri seringkali menunjukkan berbagai perilaku dan kecenderungan yang menunjukkan kesulitan dalam mengelola impuls, emosi, dan perilakunya. Berikut beberapa ciri khas remaja yang memiliki kontrol diri rendah. 1. Mereka sering mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, terutama dalam bidang akademis, hubungan, dan aktivitas berisiko. Mereka berjuang untuk menunda kepuasan dan cenderung mencari imbalan atau kesenangan langsung. 2. Mereka mungkin sering mengalami perubahan suasana hati atau ledakan emosi, sulit mengendalikan emosi ketika menghadapi stres, frustrasi, atau kekecewaan. Reaksi emosional mereka bisa menjadi intens dan tidak proporsional dengan situasi yang ada. 3. Remaja dengan pengendalian diri yang rendah seringkali mengalami kesulitan dalam merencanakan ke depan dan mengatur tugas secara efektif. Mereka mungkin menunda-nunda tugas atau mengalami kesulitan dalam memprioritaskan tanggung jawab, sehingga menyebabkan tenggat waktu terlewat, tugas tidak selesai, dan prestasi akademis yang rendah. 4. Mereka cenderung mudah menyerah ketika menghadapi tantangan atau kemunduran, kurang memiliki ketekunan yang diperlukan untuk mengatasi rintangan. Hal ini dapat menghambat kemajuan akademis, pengembangan keterampilan, dan pencapaian tujuan jangka panjang mereka. 5. Mereka lebih cenderung terlibat dalam perilaku berisiko seperti penyalahgunaan obat-obatan terlarang, mengemudi sembarangan, praktik seksual yang tidak aman, atau aktivitas nakal.
Kecenderungan mereka untuk mencari sensasi dapat membuat mereka mencari kesenangan atau adrenalin tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi. 6. Mereka mungkin merasa kesulitan dalam menjaga hubungan positif dengan teman sebaya dan figur otoritas. Konflik dan kesalahpahaman dapat muncul karena impulsif dan ketidakstabilan emosi. Memahami emosi dan perilaku orang lain mungkin sulit bagi mereka, sehingga memengaruhi kemampuan mereka untuk berempati dan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. 7. Ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana atau ketika dihadapkan pada tantangan, mereka mudah menjadi frustrasi atau gelisah. Rendahnya toleransi terhadap frustrasi dapat mengakibatkan ledakan kemarahan atau penarikan diri dari situasi sulit. 8. Remaja dengan pengendalian diri yang rendah mungkin kesulitan dalam menetapkan dan berupaya mencapai tujuan jangka panjang. Motivasi dan arahan dalam mengejar ambisi akademis, karir, atau pribadi mungkin kurang. Memprioritaskan kepuasan jangka pendek dibandingkan mencapai tujuan yang bermakna dan berkelanjutan adalah hal yang biasa. 9. Perilaku mereka mungkin berbeda-beda secara tidak terduga, sehingga menyebabkan ketidakkonsistenan dalam kinerja di sekolah, rumah, atau bidang kehidupan lainnya. Mempertahankan rutinitas atau mengikuti aturan dan ekspektasi mungkin merupakan tantangan bagi mereka. 10. Mereka mungkin lebih rentan terhadap tekanan teman sebaya dan dipengaruhi oleh teman sebaya yang melakukan perilaku berisiko atau nakal. Hubungan teman sebaya mungkin berpusat pada impulsif atau pemberontakan bersama, sehingga memperkuat perilaku negatif. 11. Keputusan yang cepat atau tidak dipikirkan dengan matang mungkin diambil karena terbatasnya pertimbangan atas konsekuensi atau pilihan alternatif. Pengambilan keputusan mungkin lebih dipengaruhi oleh emosi langsung atau tekanan teman dibandingkan analisis logis. Remaja dengan pengendalian diri yang rendah mungkin menunjukkan sifat-sifat ini dalam tingkat yang berbeda-beda. Penting untuk dipahami bahwa pengendalian diri adalah kemampuan yang dipelajari yang dapat ditingkatkan melalui bantuan, arahan, dan teknik yang tepat. Dengan menerapkan intervensi yang berkonsentrasi pada peningkatan kemampuan pengaturan diri dan mendorong tindakan positif, remaja dapat meningkatkan pengendalian diri dan membuat keputusan yang lebih baik di berbagai bidang kehidupan mereka. Pentingnya meningkatkan pengendalian diri. 1. Remaja yang mempraktikkan pengendalian diri dapat secara efektif mengelola dorongan hati mereka dan menolak godaan, sehingga mengarah pada perilaku yang lebih bertanggung jawab dan hubungan yang positif. Keterampilan ini penting untuk menghindari perilaku berisiko seperti penyalahgunaan zat dan agresi. 2. Kestabilan emosi pada remaja berkaitan erat dengan pengendalian diri, yang memungkinkan mereka mengatur emosi dan mengurangi perubahan suasana hati, kecemasan, dan depresi. Ini berkontribusi pada kesehatan mental dan kesejahteraan yang lebih baik secara keseluruhan. 3. Pengendalian diri berperan penting dalam keberhasilan akademik dan karir remaja. Ini membantu mereka tetap fokus, mengatur waktu secara efisien, dan bertahan melalui tantangan. Di tempat kerja, pengendalian diri menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dan kinerja kerja yang lebih baik. 4. Mengembangkan pengendalian diri memungkinkan remaja menangani konflik, berkomunikasi secara efektif, dan berempati terhadap orang lain, membina hubungan yang sehat. Keterampilan ini sangat penting untuk membentuk hubungan interpersonal yang kuat berdasarkan kesabaran dan pengertian. 5. Remaja dengan pengendalian diri yang baik lebih siap untuk mengelola stres dan menghadapi situasi sulit dengan menggunakan strategi seperti kewaspadaan dan pemecahan masalah. Manajemen stres yang efektif berkontribusi terhadap kesehatan fisik yang lebih baik dan mengurangi risiko penyakit terkait stres. 6. Pengendalian diri sangat penting bagi remaja untuk menetapkan dan mencapai tujuan jangka panjang, tetap termotivasi, mengatasi hambatan, dan tetap berkomitmen pada tujuan mereka. Mencapai tujuan meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri, menyoroti pentingnya ketekunan dan disiplin diri. Kepentingan gabungan. 1. Pertumbuhan komprehensif. Menumbuhkan kecerdasan dan disiplin diri menghasilkan individu yang berwawasan luas, mampu berpikir kritis, memecahkan masalah, mengelola emosi, dan berperilaku bertanggung jawab. Pertumbuhan komprehensif ini sangat penting untuk pengembangan pribadi dan dampak sosial. 2. Fleksibilitas dan ketahanan. Dengan menggabungkan kecerdasan dan pengendalian diri, remaja dibekali dengan ketahanan yang diperlukan untuk pulih dari kemunduran dan beradaptasi terhadap perubahan. Kemampuan-kemampuan ini penting untuk mengatasi hambatan dan ketidakpastian hidup. 3. Hasil hidup yang positif.
Remaja yang memupuk kecerdasan dan pengendalian diri yang lebih tinggi biasanya mengalami hasil hidup yang lebih baik, seperti tingkat pendidikan yang lebih tinggi, peluang kerja yang lebih baik, hubungan yang lebih sehat, dan kepuasan hidup secara keseluruhan. Keterampilan ini adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang memuaskan dan sukses, baik secara pribadi maupun profesional. Dengan memprioritaskan peningkatan kecerdasan dan disiplin diri, orang tua, guru, dan masyarakat memiliki kekuatan untuk meningkatkan pertumbuhan dan potensi remaja, membimbing mereka menuju masa depan yang sejahtera dan memuaskan. Cara meningkatkan self-control remaja. 1. Bantu remaja memahami pentingnya bersabar dengan menetapkan tujuan-tujuan kecil yang dapat dicapai dan disertai dengan imbalan jika menunggu. Gunakan aktivitas seperti tes marshmallow untuk berlatih menunda kepuasan. 2. Ciptakan rutinitas yang konsisten untuk tugas sehari-hari seperti tugas sekolah, pekerjaan rumah, dan waktu luang. Memiliki jadwal yang dapat diprediksi membantu remaja mengembangkan disiplin diri. Sarankan penggunaan perencana atau alat digital untuk mengatur waktu secara efektif. 3. Ajarkan teknik mindfulness dan relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi, atau relaksasi otot progresif untuk membantu remaja mengelola stres dan emosi. Dorong latihan teratur untuk meningkatkan keterampilan pengaturan diri. 4. Menjelaskan dengan jelas harapan dan konsekuensinya kepada remaja. Batasan yang konsisten membantu mereka memahami pentingnya pengendalian diri. Gunakan penguatan positif untuk mengenali pengendalian diri dan perilaku yang pantas. 5. Membantu remaja dalam menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Pecahkan tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil dan rayakan pencapaian sepanjang perjalanan. Ajari mereka cara membuat rencana tindakan dan melacak kemajuan menuju tujuan mereka. 6. Berikan contoh yang baik dengan menunjukkan pengendalian diri dalam tindakan Anda sendiri. Anak-anak seringkali meniru orang tuanya, jadi menunjukkan kepada mereka cara menangani rasa frustrasi, kemarahan, dan godaan sangatlah penting. Bagikan pengalaman pribadi di mana Anda harus melatih pengendalian diri dan jelaskan proses pengambilan keputusan Anda. 7. Ajari remaja bagaimana mengatasi masalah secara sistematis dengan terlebih dahulu mengidentifikasi masalah, bertukar pikiran tentang solusi, mengevaluasi pilihan, dan kemudian menerapkan rencana. Dorong mereka untuk merenungkan strategi mana yang paling cocok untuk mereka dalam mengelola perilaku dan emosi. 8. Memanfaatkan situasi kehidupan nyata untuk mengajarkan pengendalian diri. Misalnya, bicarakan tentang menganggarkan uang, mengatur waktu pemakaian perangkat, atau merencanakan proyek besar. Renungkan saat-saat ketika mereka berhasil menerapkan pengendalian diri dan pelajaran apa yang dapat mereka petik dari pengalaman tersebut. 9. Dukung remaja dalam membangun ketahanan dengan menunjukkan kepada mereka cara bangkit kembali dari kemunduran. Meningkatkan pandangan positif terhadap tantangan dan kegagalan, menawarkan bantuan dan nasihat selama masa-masa sulit untuk membantu mereka tumbuh dari cobaan yang mereka alami. 10. Terlibat dalam program pembelajaran sosial dan emosional, SEL, yang berfokus pada keterampilan seperti empati, pengaturan emosi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Gunakan skenario dan permainan peran untuk melatih keterampilan ini di lingkungan yang aman. Dengan menggunakan pendekatan-pendekatan ini bersama-sama, orang tua dapat mendukung pertumbuhan intelektual dan emosional remaja mereka, mempersiapkan mereka dengan kemampuan yang diperlukan untuk berkembang dan bahagia dalam berbagai bidang kehidupan. Jika diperlukan dukungan konseling online bersama tim psikolog kami, dapat hubungi WhatsApp Customer Service Sukses Karirku. Terima kasih sudah mengikuti topik ini sampai akhir. Kita lanjutkan dengan topik di video lainnya. Semoga bermanfaat dan remaja kita dapat mencapai sukses dan berbahagia.